Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada bab 3 tentang pada mata pelajaran akidah. Bab 3 ini membahas tentang sikap merusak iman. Bagaimana itu? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan hal yang merusak iman dan bahayanya itu apa. Yang pertama ada nifak atau dusta, yaitu secara bahasa kata nifak itu berasal dari kata kerja lampau, yaitu nafakun, artinya pura-pura atau dusta. Dan secara istilah, sifat yang berpura-pura atau dusta atau menyembunyikan sesuatu atau kebohongan dalam hati orang, itu berdusta disebut orang yang munafik gitu. Terus yang ketiga ada hakikat yang orang munafik, yaitu orang kafir yang berpura-pura menjadi orang yang beriman. Lalu ciri-ciri orang munafik yang pertama, menghalangi orang beriman di dalam menggunakan hukum-hukum Allah dan Rasulullah. Yang kedua, mengajak pada kekafiran dan kefasikan. Ketiga, suka berbuat kerusakan. Keempat, suka bohong, ingkar janji, khianat, dan jika berdebat suka melampaui batas. Yang bagian C, poin C, bahaya dan balasan Allah terhadap orang munafik. Yang pertama, hidupnya tidak tenang karena terombang-ambing oleh kesesatan. Kedua, tidak akan memperoleh petunjuk kebenaran dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan azab di dunia dan siksa di akhirat. Yang terakhir yaitu kekal di dalam neraka jahanam. Yang kedua, poin kedua itu tentang riya. Riya itu berasal dari kata ro'a, artinya memperlihatkan yang bukan sebenarnya. Lalu secara etimologi, riya artinya memperlihatkan, pamer. Maka secara terminologi diartikan orang yang suka memperlihatkan kepameran mereka, memamerkan perbuatan baik kepada orang lain dengan maksud mendapatkan pujian. Ciri-ciri dan contoh orang riya. Yang pertama, menampakkan kerajinannya, kekhusyukannya, dan kedermawanannya dalam beribadah jika banyak orang yang melihatnya. Nah, semakin orang itu melihat salah satu orang ini, yang orang munafik ini tadi, orang riya tadi itu, misalkan sedang beribadah, nah itu ditunjukkan bahwa dia itu sedang beribadah biar orang lain itu tahu tuh, padahal mereka mungkin dalam beribadahnya juga hanya untuk tujuannya mendapatkan pujian tadi itu. Lalu kedua, jika mendapatkan pujian atau aplaus, akan semakin giat dan bersemangat dalam ibadahnya. Jika dikritik, dicela, dan tidak diperhatikan, menjadi malas dan patah semangat. Ketiga, suka menampakkan amal baiknya kepada banyak orang agar mereka terpengaruh atas kedermawanannya. Lalu bahaya dan balasan riya. Yang pertama, riya itu termasuk golongan pendusta. Kedua, menghilangkan nilai pahala di sisi Allah. Ketiga, riya merusak keimanan kepada Allah. Lalu yang ketiga itu poin syirik. Nah, syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Mereka meyakini ada kekuatan yang melebihi Allah yang dapat mendatangkan barokah bagi manusia. Nah, contoh-contoh perbuatan riya itu yang pertama, mempertuhankan manusia. Seperti nabi, rasul, kiai, raja, dan lain-lainnya. Nah, itu mereka mungkin salah persepsi begitu ya. Mereka menganggap bahwa beliau itu adalah Tuhan begitu, padahal beliau itu adalah orang yang menyampaikan wahyu Allah atau kebenaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, mohon pertolongan pada jin untuk terhindar dari musibah. Ketiga, bermunajat di tempat pantai selatan, Gunung Kawi, Gunung Komukus, Gunung Tidar, makam para wali, dan lain-lain sebagainya gitu. Yang keempat, memakai jimat, pelet, mantra untuk memperdaya orang lain. Yang kelima, sihir, memberi sesaji kepada berhala, dan praktik perdukunan. Lalu bahaya dalam balasan syirik, yaitu pertama, merusak keimanan atau akidah tauhid. Kedua, dosanya tidak terampuni, dosa besar dan sangat sesat. Keempat, tahayul. Nah, tahayul ini mempunyai arti imajinasi manusia, tradisi kepercayaan animisme atau roh nenek moyang, dan dinamisme, kekuatan gaib ada dalam benda, diyakini secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat. Lalu yang B, contoh tahayul, yaitu yang pertama, ada Nyi Roro Kidul, diyakini sebagai pengawas laut selatan, bahkan
berkembang mitos bahwa ia dapat mendatangkan serta menolak segala bencana. Hal itu bertentangan dengan tauhid rububiyah, yakni bahwa yang menciptakan dan memelihara maupun mengendalikan alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keberuntungan seseorang ditentukan oleh bulan kelahiran, percaya pada ramalan bintang dan konsep pendirian rumah atau feng shui. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari sikap tahayul atau poin tahayul gitu. Yang kelima yaitu poin khurafat. Khurafat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bahasa Arab al-khurafat, artinya dongeng, legenda, cerita fiktif, dan dugaan-dugaan. Lalu secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan terhadap kebenaran dan kebaikan sesuatu perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun sunnah gitu. Contoh khurafat yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dan menciumnya dengan orang yang pernah berjabat tangan secara berantai sehingga sampai kepada Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, meyakini akan memperoleh barokah Allah jika memakan dan meminum sisa makanan dan minuman dari orang-orang yang sangat dihormati. Yang ketiga, mempercayai kepada ulama atau kiai tertentu sebagai kekasih Allah yang memiliki sifat maksum, suci dari salah dan dosa. Mungkin itu contoh-contohnya. Lalu pada bahaya tahayul dan khurafat, yang pertama dapat terjerumus pada perbuatan syirik besar, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti melakukan dosa-dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merusak akidah. Nah, ini yang paling bahaya juga, merusak akidah tauhid, yang mana tauhid itu yang benar akan menjadi dasar atau alasan diterimanya semua ibadah. Begitu. Yang poin ke B itu menjauhkan diri dari hal yang merusak iman. Nah, yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yaitu nafsu mampu memotivasi manusia sehingga mau melakukan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan atau hajat hidupnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh manusia untuk menghilangkan nafsunya tanpa mengendalikannya. Nah, yang kedua, amanah atau ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagai amanah atau ujian Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang taat dan siapa yang sesat, segalanya akan dimintai tanggung jawabnya. Dalam hal ini manusia harus mampu mengendalikan nafsunya. Bagi orang yang dapat mengendalikan nafsunya dan cara taat, ia akan dapat merasakan nikmat yang sebenarnya. Hidup akan tenang, tentram, bahagia lahir dan batin. Tetapi bagi orang yang justru diperbudak oleh nafsunya, maka ia akan merasakan kenikmatan semu, karena hatinya akan diselimuti oleh kecemasan dan kekhawatiran. Yang kedua, menjauhi dari pergaulan yang rusak. Besar pengaruh pergaulan dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, dalam pepatah mengatakan, patah bahasa Jawa ya, itu mengatakan sopo cedak kebo gupak. Nah, artinya siapa dekat dengan penjudi, pemabuk, pencuri, pezina, dan menjadi seperti itu juga mereka. Jika sekarang tidak seperti itu, mungkin saja itu hanya belum, artinya hanya menunggu waktunya saja. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, mensucikan diri dari dosa. Orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa juga, tetapi orang yang ketika melakukan dosa ia segera bertaubat atau selalu berusaha untuk mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Yang keempat, memurnikan tauhid. Nah, ini sejalan pada surat Al-Fatihah ayat 5. Qul huwallahu, ini surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab 3. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.